3 miliar data SIM card Indonesia diduga bocor, dijual di pasar gelap. Innalillahi. Kabar kebocoran data penduduk Indonesia di forum pasar gelap kembali muncul. Kali ini, miliaran data pendaftar kartu SIM yang diklaim didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika diduga bocor dan dijual ke pasar gelap. Nah, ini gimana, Bung Alfian? Kita baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memberikan acung jempol untuk Bung Kameramen. Kenapa bisa ngasih berita yang begini? Ini yang harus ditanya, ini bukan Ustadz Al. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung Kameramen kemarin sempet digantiin sama Junior. Emang kemana? Namanya doang Junior, orang udah tua. Kemana tuh? Iya, Bung Alfian, ada urusan keluarga. Baik, baik Bung Alfian, ini ada berita dari kompas.com 1 September 2022. Wah, ini menjelang September kenapa banyak hal-hal aneh, Bung Alfian? Apakah ada hubungannya dengan G30 SPKI? Apa tuh beritanya, Bung Kameramen? Silakan. Judulnya, 1,3 miliar data SIM card Indonesia diduga bocor, dijual di pasar gelap. Innalillahi. Kabar kebocoran data penduduk Indonesia di forum pasar gelap kembali muncul. Kali ini, miliaran data pendaftar kartu SIM yang diklaim didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika diduga bocor dan dijual ke pasar gelap. Nah, ini gimana, Bung Alfian? Kita baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memberikan acung jempol untuk Bung Kameramen. Kenapa bisa ngasih berita yang begini? Ini yang harus ditanya, ini bukan Ustadz Alfian Tanjung nih. Menko Info. Waduh. Itu yang harus jawab tuh. Seorang yang berkumis dari Partai Nasdem itu jawab itu, karena Anda sebagai Menko Info tuh ada berita 1,3 miliar SIM card bersebar di pasar gelap. Datanya ya? Iya, datanya. Nah, ini arti kan perlu dipertimbangkan akan kemungkinan ada hal-hal hil-hil yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat merugikan perorangan, merugikan negara kita, bahkan mungkin membahayakan nyawa seseorang, atau orang tersebut akan terkena jerat hukum, karena kan bahan-bahan ini kan bisa menjadi sangat liar dan bisa dimultitafsir dan multifungsi untuk dalam artian-artian yang ya beragam. Saya pikir ini respon awal saya, ini bukan masalah sederhana. Menko Info harus segera merespon apakah berita yang disampaikan oleh sumber berita ini hoax. Kan begitu selalu kan, kalau ada berita-berita yang agak miring, agak berat, agak apa, selalu dijawab dengan sedemikian rupa. Benar tuh Bung Alfian, saya tertarik dengan kalimat Bung Alfian, Menko Info ya, Kominfo lah ya. Nah, kalau kita lihat Bung Alfian di Google, saya nggak tahu ya tugasnya Kominfo itu apa, tapi yang saya lihat tugas mereka adalah menghoaks-hoakskan berita yang mungkin bisa jadi berita tersebut belum tentu hoaks. Nah, Bung Alfian, ada yang menarik. Jadi netizen itu ada yang berkomentar begini, Bung Alfian. Namanya Teguh Aprianto, ini dari Twitter. Tahun 2018, Kominfo memaksa kita untuk melakukan registrasi nomor HP menggunakan NIK dan KK. Dijanjikan akan terbebas dari spam. Terbebas dari spam tak didapat. Kini data registrasi nomor HP provider tanggal registrasi sebanyak 1,3 miliar bocor dan dijual. Nah, ini Bung Alfian, dulu kita dipaksa. Dan Bung Alfian menyarankan Menko Info yang harus bertanggung jawab. Dan kok saya sebagai masyarakat Indonesia tidak optimis ya Kominfo ini akan bertanggung jawab, Bung Alfian? Kita memang tidak akan pernah bisa meminta pertanggungjawaban kepada rezim ini. Secara total rezim ini rezim yang sangat tidak bertanggung jawab. Misalnya kasus pendidikan. Dengan musim COVID mereka enak saja begitu dan tidak ada solusinya kecuali hanya menambah waktu libur, meminta belajar, apalagi Kementerian Agama, bagaimana haji? Arti gini, Bung Kameramen, kebocoran atau terjadinya proses, katakanlah tadi apa tuh di pasar gelap dan segala macam, itu tetap sebuah hal yang fatal dan membahayakan baik pribadi maupun perorangan maupun kelompok orang maupun negara kita. Itu satu. Yang kedua, saya menyebut pertanggung jawab itu mungkin dalam konteks fungsi kelembagaan dan fungsi fungsi bantu kepada presiden. Nah, kalau memang udah tidak mungkin lagi, ya berarti kita sekarang harus belajar bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Nah, nanti akan diapakan, nanti kita tahu-tahu dibikin fitnah lah, kita berhubungan dengan teroris lah, kita punya utang dengan online lah, segala macam. Ini kan sangat mungkin. Benar. Ya kan, hal seperti itu. Jadi kembali
untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan acara dibacain berita ini berarti kita harus sama-sama saling memberikan pengetahuan, karena ini memang situasi yang merupakan multiplier efek ya daripada keberadaan teknologi di era digital ini, dan kita sangat paham ini juga membingungkan semua pihak. Kata kuncinya 1,3 miliar SIM card yang sudah bocor dan terjual atau dijual di pasar gelap ini harus dijelaskan. Secara fungsi kenegaraan ya Pak Presiden yang harus nerangkan kalau udah begini. Dengan cara dia memanggil pihak-pihak terkait, apakah Kementerian Luar Negeri, apakah staf ahli yang berhubungan dengan IT, atau apa. Yang jelas ini persoalan serius. Iya, Bung Alfian. Mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, kebocoran ini bukan hanya soal SIM card, Bung Alfian. Dulu ada kasus kebocoran dari PLN, terus ada dari IndiHome. Nah, kebocoran-kebocoran ini berlalu seperti tidak ada solusi, seperti tidak ada tanggung jawab. Nah ini Bung Alfian, gimana ya, kita ini tinggal di Indonesia dipaksa untuk taat. Bahkan ada beberapa orang yang merasa paling sunnah, dia ngerasa kita harus taat pada ulil amri, padahal dia nggak percaya demokrasi. Nah, di sisi itu Bung Alfian, sampai kapan kita harus taat kepada orang atau kepada pemerintahan yang sebetulnya tidak melindungi kita, Bung Alfian? Dengan bocor artinya kan dia tidak menjaga dengan baik, Bung Alfian. Sebagai respon terakhir, kita masih ingat ya kasus adanya seorang menteri segala menteri ya, yang jabatan terakhir itu total dia punya jabatan kalau tidak salah jabatan, pokoknya bertambah terus. Dia kan pernah menyebut mempunyai 100 juta data bla 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 kan gitu kan. Yang dikejar oleh orang buktikan. Ini harus diingat. Ini mungkin salah satu hal yang harus dikoneksikan dengan bocornya atau dengan hilangnya 1,3 miliar itu kan begitu. Betul. Jadi artinya ini merupakan PR untuk presiden yang akan datang. Tapi itu sebenarnya yang dimiliki juga oleh Cina justru. Cina kan nggak punya, nggak pegang Google. Dia nggak punya YouTube. Nggak boleh masyarakat. Kalaupun ada, setelah mereka menggunakan Baidu atau menggunakan produk-produk buatan mereka teknologi Cina, dan setelah mereka sudah mencapai di atas 80% fungsi-fungsi penggunaan secara domestik mereka, baru diperbolehkan yang lain. Jadi fungsinya tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, jadi artinya dengan adanya situasi ini, kita masyarakat Indonesia mari optimis untuk tidak berharap kepada orang-orang yang sekarang ada untuk mengurus negeri ini lagi. Selamat jalan, selamat pulang ke rumah atau pulang ke neraka. Itu nanti urusan Anda dengan Allah. Kata kuncinya, untuk 1,3 miliar SIM card yang bocor ini perlu ada penjelasan. Kita bisa dapatkan juga mungkin dari orang-orang seperti ahli-ahli IT ya, yang mungkin sangat cukup kita kenal di dalam dunia teknologi, maupun mungkin dosen-dosen ITB atau dosen-dosen yang mempunyai bidang itu bisa memberikan pengkabaran. Demikianlah pemirsa sekalian, 1,3 miliar SIM card kita, data SIM card kita yang sudah dicuri atau diambil atau jebol, ini harus jadi catatan akan ada kejadian-kejadian lain, dan kita harus berhubungan atau segera menghubungkan dengan hal ini sehingga kepada pihak aparat tidak serta-merta langsung bersikap secara represif. Di tangan siapa? Betul. Ya, itu mungkin jadi perhatian. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.